Baiklah, untuk kuliah kita hari ini kita akan membahas topik mengenai tumbuhan dan peranannya dalam kehidupan. Seperti halnya bahasan kita mengenai bakteri, archaea, kemudian fungi dan juga protista, maka bahasan kita kali ini berada pada level organisme. Untuk learning outcome yang kita harapkan kalian capai setelah mengikuti topik ini ada 4. Silahkan kalian membacanya sendiri. Tumbuhan merupakan organisme eukariot multiseluler, seperti halnya fungi dan juga hewan. Tumbuhan memiliki keragaman yang cukup tinggi. Tumbuhan mampu untuk hidup pada berbagai habitat di darat. Tumbuhan yang ada di darat ini terbagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu yang termasuk ke dalam divisi Bryophyta. Kemudian ada tumbuhan berpembuluh atau kita kenal juga sebagai Tracheophyta. Tumbuhan berpembuluh ini kemudian bercabang lagi menjadi tumbuhan berbiji dan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berpembuluh ini diusung oleh kelompok Pteridophyta atau pakis-pakisan, kemudian Gymnospermae atau Pinophyta, dan Angiospermae atau Magnoliophyta. Magnoliophyta terbagi lagi menjadi 2 kelas, yaitu Liliopsida dan kemudian Magnoliopsida. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan merupakan suatu organisme yang menghasilkan sebagian besar oksigen di muka bumi yang dimanfaatkan untuk pernafasan kita manusia dan juga organisme lainnya. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan. Selain itu, tumbuhan pun merupakan suatu organisme yang bisa menghasilkan atau bisa memberikan sumber pangan dan juga sumber bahan bakar. Jadi tumbuhan ini akan menghasilkan sebagian besar cadangan energi kimia yang kemudian kita konsumsi sebagai sumber makanan kita. Tumbuhan juga bisa menghasilkan beragam senyawa kimia yang bermanfaat untuk manusia. Pada slide ini kita lihat beberapa tumbuhan memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru, pengganti bahan bakar fosil. Contohnya misalkan pada tumbuhan Rhapsid atau Brassica napus. Tumbuhan ini bijinya selama ini dikenal sebagai sumber untuk menghasilkan minyak canola. Tapi selain itu, biji tumbuhan ini bisa juga dimanfaatkan sebagai biodiesel. Biodiesel bukan hanya dihasilkan oleh Brassica napus, juga bisa dihasilkan oleh algae atau oleh tumbuhan lainnya. Contohnya kedelai atau Glycine max, dan juga mungkin kalian kenal Ricinus communis atau jarak. Kemudian ada Jatropha curcas, jarak pagar, juga sama-sama merupakan suatu tumbuhan yang bisa digunakan sebagai sumber biodiesel karena bijinya kaya dengan kandungan lipid. Kemudian, tumbuhan juga merupakan suatu organisme yang bisa menghasilkan beragam senyawa yang dimanfaatkan oleh kita manusia sebagai sumber obat ataupun sebagai sumber lainnya, misalkan sebagai sumber untuk membuat minuman. Contohnya misalkan pada tumbuhan willow atau Salix babylonica. Kulit batang tumbuhan ini digunakan sebagai sumber aspirin atau asetil salicylic acid yang kemudian kita gunakan untuk obat sakit kepala, dan juga pada saat ini juga digunakan sebagai obat untuk pengencer darah. Kemudian tumbuhan foxglove digitalis purpurea ini adalah sebagai sumber digitalis, obat untuk penyakit jantung. Kemudian ada taxol, Taxus brevifolia, ini adalah merupakan suatu tumbuhan yang juga telah dimanfaatkan untuk
pengobatan kanker. Jadi menghasilkan senyawa taksol yang digunakan untuk kemoterapi. Kemudian tumbuhan lainnya contohnya adalah kopi atau Coffea arabica dan juga teh yang digunakan sebagai sumber kafein yang merupakan stimulan. Kemudian ada tumbuhan lain contohnya kina, di mana kulit batangnya bisa digunakan sebagai sumber kinin, yaitu obat untuk mengatasi malaria. Begitupun tumbuhan Artemisia annua menghasilkan senyawa yang disebut sebagai artemisinin yang telah dikenal cukup lama oleh para ahli herbal di Cina sebagai obat anti malaria. Tumbuhan juga merupakan suatu organisme yang bisa dikatakan sebagai organisme yang menakjubkan. Kenapa demikian? Karena tumbuhan ini dapat memiliki ukuran yang cukup besar, cukup tinggi. Contohnya misalkan yang ada pada tumbuhan Sequoiadendron giganteum atau dikenal juga sebagai General Sherman